Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jana dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, dengan NIM 223440021, akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Filsafat Estetika dengan judul Analisis Karya The School of Athens karya Rafael pada tahun 1509 hingga 1511 dalam perspektif etika dan estetika Friedrich Schiller. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana karya seni besar pada masa Renaissance ini dapat dipahami bukan hanya dari sisi keindahan visualnya saja, tetapi juga dari makna moral dan nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan pandangannya Friedrich Schiller. Dapat kita lihat, lukisan di sebelah kanan saya ini adalah lukisan The School of Athens karya Raphael dibuat antara tahun 1509 sampai 1511. Nah, terletak di Stanza della Signatura Vatican. Lukisan ini menggambarkan para filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates yang sedang berdialog dalam suasana yang harmonis. Nah, melalui karya ini, Raphael tidak hanya menampilkan potret pada tokoh filsafat, tetapi juga menyimbolkan keseimbangan antara akal, moral, dan keindahan. Inilah semangat zaman Renaissance, di mana pengetahuan etika dan seni itu berpadu menjadi satu kesatuan yang indah. Friedrich Schiller adalah seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1759 hingga 1805. Ia dikenal karena karyanya yang berjudul Letter of Man eh Letters on the Aesthetic Education of Man tahun 1795. Dalam karya itu, Schiller menjelaskan bahwa manusia itu bisa menjadi sepenuhnya manusia hanya melalui seni. Menurutnya, keindahan itu keindahan dalam seni itu mampu mendidik manusia agar hidup seimbang antara akal dan perasaan. Schiller memperkenalkan 3 konsep penting, yaitu yang pertama synestry, yaitu dorongan indrawi yang membuat manusia merasakan dunia melalui emosi dan panca indera. Yang kedua itu form trip, yaitu dorongan rasional yang membuat manusia itu berpikir secara logis dan teratur. Kemudian yang ketiga itu spill trip, yaitu dorongan bermain, di mana kondisi seimbang antara emosi dan akal, di mana manusia itu merasakan kebebasan moral sejati. Jadi, melalui ketiga teori ini, Schiller ingin menunjukkan bahwa seni bukan hanya untuk keindahan, tetapi juga membentuk kepribadian dan moral manusia agar menjadi utuh dan harmonis. Adapun telaah estetika dalam lukisan, secara visual, lukisan The School of Athens ini menampilkan komposisi yang sangat simetris dan harmonis. Nah, Raphael menempatkan titik fokus di tengah antara dua tokoh utama, yaitu Plato dan Aristoteles. Penggunaan perspektif linear khas Renaissance ini membuat ruang tampak teratur dan dalam. Nah, seolah melambangkan keteraturan rasional dan dunia ide. Kemudian ekspresi wajah dan gestur para tokoh itu juga digambarkan dengan sangat alami dan manusiawi, sehingga penonton tidak hanya melihat kebesaran intelektual mereka, tetapi juga sisi kemanusiaannya. Nah, menurut pandangan Friedrich Schiller, keindahan dalam lukisan ini tidak hanya terletak pada bentuk dan warna, tetapi juga pada keseimbangan batin yang dihadirkannya. Nah, lukisan ini mengajak penonton untuk merasakan harmoni antara nalar dan rasa keadaan yang oleh Schiller itu sendiri disebut sebagai bentuk pendidikan estetika, yaitu saat manusia belajar menjadi lebih utuh melalui pengalaman keindahan. Adapun kaitan etika dan estetikanya, yaitu dalam lukisan School of Athens ini, Raphael menggambarkan dua tokoh utama yaitu Plato dan Aristoteles itu dengan gerak tangan yang berbeda makna. Nah, pada Plato itu menunjukkan ke atas, yang melambangkan dunia ide dan nilai-nilai abadi. Sedangkan Aristoteles itu menunjuk ke depan, yang melambangkan dunia nyata dan tindakan etis. Nah, kedua tokoh ini mewakili dua sisi manusia, yaitu rasional dan pengalaman. Rafael menempatkan mereka berdampingan dengan menunjukkan bahwa keduanya harus seimbang, bukan saling bertentangan.
Nah, melalui pandangan Friedrich Schiller, keindahan yang dilukisin yang ada dalam lukisan ini tidak hanya menyenangkan mata, tetapi juga membangkitkan moralitas melalui perasaan yang luhur. Nah, penonton diajak merasakan ketenangan, harmoni, dan kebijaksanaan tanpa perlu ajaran atau paksaan moral secara langsung. Jadi, Rafael ini menyampaikan pesan etika melalui estetika, bahwa keindahan yang sejati itu dapat mendidik manusia menuju kebaikan dengan cara yang lembut dan damai. Dalam pandangan Friedrich Schiller, nilai estetika itu terletak pada kemampuan seni untuk menyeimbangkan kebebasan dan keteraturan. Artinya, keindahan sejati itu muncul saat emosi dan akal dapat berpadu secara harmonis. Dalam lukisan The School of Athens, Raphael berhasil menerapkan hal ini. Yang pertama yaitu garis arsitektur yang tegas dan teratur menggambarkan rasio dan keteraturan. Kemudian gestur lembut serta ekspresi manusiawi para tokohnya menunjukkan kebebasan dan kehangatan batin. Dari sinilah lahir harmoni visual dan mencerminkan harmoni batin manusia. Nah, nilai dalam karya ini juga mengandung nilai moral. Melalui keindahan dan keseimbangannya, Rafael itu mengajarkan bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan tidak bisa dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Skeller bahwa seni berfungsi mendidik manusia menjadi makhluk yang beradab dan berbudi luhur melalui pengalaman estetis. Adapun kesimpulan dari paparan materi saya ini, yaitu lukisan The School of Athens. Karya Rafael ini dapat dipahami sebagai pertemuan antara etika dan estetika. Nah, keindahannya ini bukan hanya soal bentuk dan warna, tetapi juga membawa pesan moral tentang keseimbangan akal dan perasaan. Nah, melalui pandangan Friedrich Schiller, kita itu bisa belajar bahwa keindahan itu memiliki kekuatan untuk menumbuhkan kebajikan. Seni itu bisa menjadi jembatan bagi manusia untuk mencapai kebijaksanaan dan kemanusiaan. Nah, karena melalui pengalaman estetis tadi, manusia itu bisa belajar tentang harmoni dan moral tanpa dipaksa. Nah, kemudian Raphael dan Skeller ini sama-sama menekankan bahwa kehidupan yang indah itu adalah kehidupan yang seimbang antara rasio dan emosi, antara bentuk dan isi. Maka dari itu, karya seni ini bukan hanya untuk dinikmati secara visual, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik batin agar manusia itu menjadi lebih bijaksana dan harmonis. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai analisis karya The School of Athens, karya Raphael dalam perspektif etika dan estetika Friedrich Schiller. Nah, dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwasanya melalui keindahan, manusia itu bisa belajar tentang keseimbangan antara akal dan perasaan seperti yang ditekankan oleh Schiller dan diwujudkan Raphael dalam karyanya. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambahkan wawasan kita semua khususnya dalam memahami bahwa estetika itu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai etika. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.